Ini kan sebetulnya di Alkitab ini kan ini sudah dikurang-kurangi, Bang. Dulu kan Oh, Alkitab kan banyak. Ya oh, kan? sudah dikurang-kurangi. Kurang-kurang terlalu biar tidak terlalu banyak untuk dibaca, jadi sebagiannya biar, dikurang-kurangi. biar tidak terlalu tebal ya. Nah, Dikasih ya. dikasih Apa? kempes sedikit ya. Nah, ya. Berarti berarti pantas. Yesus waktu umur 13 tahun tidak tertulis ya. Nah, itu mungkin itulah. Nah, itu mungkin itu. Nah, jadi Itu maksud betul juga Bapak jadi itu. jadi maksud saya ya toh, apa yang tertulis di sini ini ditulis di kemudian hari, ya toh. Tidak ditulis tertulis di kemudian hari, dan semua yang cerita di sini bukan semua apa yang dikatakan oleh Yesus kalau di perjanjian baru. Kan Hmm. begitu. Ada juga kisah-kisah orang lain dimasukkan di dalam kitab ini. Nah, tapi ini orang menyebutnya sebagai kitab suci. Kenapa? Menurut Abang, kenapa itu disebut sebagai kitab suci? Biar kalian itu ada kitab suci supaya dibilang agama yang betul-betul padahal tidak. Nah, Gitu. mungkin. Iya kan? Mungkin. Nah, Mm-mm. jadi ini orang bilang disebut kitab suci karena sebagai pedoman untuk hidup. Mungkin begitu ya. Maksudnya pemahaman saya begitu, Bang. Oke, baik. Sebagai pedoman untuk Nah, hidup saya bisa akui. nah, Baik. iya kan? Jadi soal Yesus cium Yudas cium Yesus, saya pikir itu hal kecil. Itu tidak ditulis pun tidak jadi soal. Maksudnya itu tidak terlalu relevan karena itu bukan jadi pedoman Oh, untuk tidak hidup. Hidup tidak toh? bisa begitu, Begitu. Pak. Begini, Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa kitab ini ditulis hanya untuk pedoman hidup, tetapi fakta membuktikan Kristen sekarang kan tidak mau menerima Bibelnya. Rata-rata Kristen kalau dikasih Bibel tolak, dikasih Bibel tolak, dikasih babi baru makan. Fakta membuktikan. Contohnya begini. Sabar, sabar. Contohnya begini. Ketika kita baca Bibel itu tidak pernah salah satunya mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi kenapa banyak Kristen menuhankan Yesus? Berlandaskan apa mereka menuhankan Yesus? Coba. Makanya tadi saya sampaikan Yohanes 17:3 utusan Tuhan, Yohanes 17:8 utusan Tuhan, Yohanes 5:37 utusan Tuhan. Coba. Yohanes 11:42 utusan Tuhan. Matius 11:25 dia berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 dia hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 dia hamba Tuhan. Tiba-tiba datang Oten mengatakan dia Tuhan. Sementara di dalam Bible tidak tertulis apa yang dinamakan pedoman hidup. Masa Bible ke Nah, kiri dia ke itulah. kanan? Coba. Itu juga yang saya pikir ini, Bang. Nah itu. Gitu. Maka bersyukurlah kalian kepada orang Islam karena Islam itu dididik untuk berbicara dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Orang-orang yang salah itu ketika kita sampaikan perkataan yang benar, pasti dia akan tersinggung. Begitu. Kalau orang Oke, yang Bang. berakal kita sampaikan perkataan yang benar, pasti dia diam dan dia berpikir. Seperti Bapak ini. Bapak ini adalah orang-orang yang berakal dan saya menyampaikan kebenaran, Bapak selalu diam dan berpikir. Betul atau tidak? Sepakat, sepakat. Iya, asyhadu. Jadi orang itu Ya. orang-orang bilang toh, dan kesimpulan dari Bang Loding, bukan kesimpulan saya, bahwa yang disalib itu Yudas, ya kan? Oke. Terus Yudas bilang, ya kan, hari ini juga kamu akan bersama-sama saya di Firdaus. Nah, siapa Yudas itu? Dia punya kuasa apa sampai dia bisa mengeluarkan pernyataan bahwa dia orang yang berdosa di sampingnya bisa bersama dia di Firdaus, Bang? Hari ini juga, perhatikan ya, hari ini juga Nah, kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus, betul? hmm, Berapa hari Yesus bangkit?
Bukan Yesus, Yudas. Iya, berapa hari Yudas bangkit? Orang bilang 3 hari. 3 hari, berarti dia cuma prank. Hmm. Dia cuma prank di samping. Kan? Hari ini Ini juga katanya dia hari ini. Kasihan anak orang itu tunggu-tunggu. Kok Yudas lama sekali ini? Katanya hari ini. Saya lama tunggu ini. Padahal 3 hari. Itu pun sabar. Itu pun ketika Yudas dia bangkit, dia langsung ke Firdaus atau dia masih di dunia 40 hari. Ayo. Hmm. Nah, itulah yang saya pikir. Saya jadi bingung ini. Entah Yudas, Makanya saya tema entah saya di atas Kristen ajaran bingung. entah Yudas yang prank prank yang di sampingnya atau Bang Loading yang prank saya di samping Bang Loading. Iya. Coba Anda punya pikiran kan? Anda punya pikiran, Anda berpikir. Dia mengatakan, hari ini juga, kamu bersama-samaku di sorga, di Firdaus. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini nih. Hmm. Tiba-tiba dia masih 3 hari di alam maut. Setelah dia bangkit, dia masih 40 hari. Berarti 40 hari tambah 3 berapa? 47. 47 hari orang dia suruh tunggu. Kasihan dia tunggu loh. Bagaimana? 43 hari dia tunggu. Bagaimana ini kok? Duh. Kenapa dia ini? Coba. Bayangkan coba Bapak. Bapak bayangkan coba itu. Coba. Bahkan ketika dia 3 hari dia bangkit, dia merasa apa? Berarti menurut Bang Loading, Yudas ini masuk surga apa masuk neraka, Bang? Ya, menurut data yang tertulis, orang terkutuk tempatnya di mana? Neraka. Ya sudah, berarti Yudas di mana? Tapi ada di ayat lain Yesus menjamin Yudas masuk surga karena apa yang Yesus dia di mana kan Yesus menjamin Yudas masuk surga, di mana datanya? ada itu ayatnya yang menggantikan kerjaannya. Tidak ada, Pak. Bapak mau cari dari Yesaya sampai Yekamu, Bapak mau cari dari Mailaki sampai orang Punglaki, Bapak mau cari dari Kejadian sampai Kelaparan, tidak akan dapat. Tidak ada itu. Penebusan dosa itu tidak ada. Tidak ada penebusan dosa itu, narasi-narasi Paulus itu. Paulus itu orang yang sesat, yang dinubuatkan kepada murid-murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Kutanya sama Bapak, yang datang kepada murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang datang ke Yesus. Yang datang kepada murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus. Yesus sudah mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Coba. Iya juga ya. Iya. jadi yang disalib itu Yudas. Yang disalib itu menurut data Yudas. Makanya saya bilang, kenapa menurut orang Loading, Islam? Kenapa? Menurut Bang Loading. Bukan menurut saya, menurut data yang saya baca di dalam Bible itu merujuk kepada Yudas. Itu menurut Bible yang kita barusan baca kan, Yudas. Terus barusan baca. Menurut Bang Loading siapa? Ya saya mengikuti menurut Bible, berarti Yudas Iskariot. Oh, berarti Yudas. Begitu, iya. Berarti karena Yudas. Kristus, sabar. Kristus telah menebus, coba kita pakai akal sehat Bapak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib yang Kristen kenal sekarang? Siapa namanya? Yesus Kristus, betul? Kalau berdasarkan kita baca tadi Yudas.
ya kan? Yudas, tapi yang dikenali oleh orang Kristen umum berarti Yesus Kristus kan? Iya. Iya. Nah, sekarang logikanya masuk ke mana ini coba? Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Sementara yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib adalah Allah itu sendiri, Elohim, Bapa. Ulangan Sepakat. 21-22 tadi kan? Sepakat. Sepakat. Sementara ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka terdengar suara dari langit, bunyi suara bagaimana? Inilah dia. Toh, Anakku yang aku. dia kasihi. Kenapa dia kutuk? Berarti Bapak bunuh anak, Bapak kutuk anak. Nah itu. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika iblis mempengaruhi kepada Yesus, loncatlah kamu ke situ. Karena sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan jaga dia dari segala penjuru, bahkan kakinya tidak terhentuk batu. Benar tidak? Sepakat. Sepakat. Terus kenapa dia terkutuk? Nah itulah. Kan begini. Ya toh. Itu karena itu perkataan Paulus, Pak. Bang Loding. Menurut Bang Loding, siapa yang lebih punya kuasa atau punya kekuatan antara Yudas sama iblis? Iblis Kalau di dalam Bible itu, kalau yang di dalam Bible itu adalah iblis. Iblis berarti iblis membisiki lebih Yudas. kuat. Nah, Iya, iblis kan membisiki Yudas. Iblis iya di dalam kan? Bible Anda itu kan yang menguasai maut adalah iblis kan? Iblis yang Iya, membisiki Yudas. Nah, sekarang begini Bapak. Kalau nah, kita belum. pakai logika. Satu lagi. Oke. Nah, itu. Nah, kan begini. Masa Yesus kalah sama Yudas? Ya kan? Yesus kan dijual sama Yudas. Ya kan? Nah, sementara di padang gurun dia dicoba iblis. Dia kasih kekuasaan duniawi, ya kan? Tapi iblisnya kalah. Kan begitu. Yesus salib ini kan ada yang bilang Yesus disalib ini kan karena rencana iblis juga. Kan orang-orang yang menuduh dia kan kerasukan iblis. Kan begitu. Karena dia tak bersalah. Ya toh, itu manusia. Tapi waktu coba di padang gurun ini iblis langsung, bukan perantara lagi, berarti lebih kuat. Nah, apa salahnya Yesus mati saat percobaan di padang gurun? Ya tidak bisa kan? Sebab kan itu ada ayat mengatakan Allah akan menjagakan dia dari segala penjuru kan? Tidak bisa Bapak. Tapi Tidak bisa begitu. Bagaimana? Tapi bagaimana? Coba. Sekarang kalau begini Pak, kalau Bapak mau menerima, kalau Bapak masih meyakini bahwa dengan penyaliban itu adalah penebusan dosa, berarti kalian ini harus bersyukur kepada iblis. Karena iblis membisikkan Yudas dan Yudas menjual Yesus, maka disitulah terjadi penyaliban. Ketika terjadi penyaliban, maka disitulah terjadi penebusan dosa. Berarti yang berjasa adalah iblis. Berjasa iblis di dalam kekristenan. Nah itulah yang saya pikir juga Bang. Kayaknya kalau dipikir-pikir, kita manusia ini harus kadang bersyukur juga kepada iblis, ya kan? Kan begitu. Iya, harus bersyukur kepada iblis. Jangan kita manusia khusus Kristen. Tidaklah. Kan begini. Ada itu kayak kisah. Begini, saya kasih Anda satu ayat nih. Saya kasih Anda satu ayat ini. Ini saya kasih Anda satu ayat ini. Keselamatan di dalam kekristenan itu, itu harus bersekutu dengan iblis. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda buka 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Anda baca. 1 Korintus 5 nomor 5. Coba baca. Mana? Coba. 1 Korintus. 1 Korintus 5 nomor 5. Berarti kesimpulan kita ini harus bersyukur. Ada sedikit lah bersyukur untuk iblis, ya kan Bang? Bapak yang bersyukur sama iblis. Kita lah Bang Nurdin. Masa saya sendiri. Coba baca 1 Korintus 5 nomor 5.
kemegahanmu tidak baik. Hah? Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi 1 Korintus, Pak. menghakamiri 1 Korintus 5. Korintus. 1 Korintus 5 nomor 5. Oh, Korintus 5 nomor 5. Nah, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Gimana nih? orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar tubuhnya binasa supaya rohnya selamat di hari Tuhan. Berarti keselamatan di dalam kekristenan tubuh kalian harus dipersembahkan kepada iblis dulu. Male voice. Iya juga ya. Bapak. Iya. Kenapa Bapak? Kenapa sampai Paulus mengatakan begitu? Dan Anda percaya karena Anda sama-sama botol. Coba Anda baca 2 Korintus 11:17. Coba baca. Ku kasih data ini. 2 Korintus 11:17. Ini judulnya kan dosa dalam jemaat. Iya, dosa dalam jemaat. Anda punya jemaat tidak? Anda jemaat atau tidak? Anda jemaat atau tidak? Jadi ayat yang 55 ini Bang, ya kan? Ini untuk mengajarkan orang-orang di Korintus. Bukan untuk saya. Oh, bukan untuk abang. Berarti abang tolak itu. Abang tidak mau. Tidak mau. Iya, ini kan 1 Korintus. Ini kan dibahas untuk orang-orang jemaat-jemaat di Korintus kan. Begitu. Oh, ya, khusus jemaat Korintus berarti bukan kepada Bapak ya? Bukan. Bukan kepada jemaat Indonesia kan? Bukan. Kalau saya tahu, Korintus itu surat siapa? Orang bilang siapa? Paulus kah yang menulis? Paulus ya? Orang-orang Paulus yang menulis bilang, ya? Iya, orang-orang yang bilang Paulus. Oke, baik, betul Paulus. Coba buka 2 Korintus 11 nomor 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11. 11 berapa? 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia ya kan? Sepakat. Ya kan? Ini kan pun bukan untuk saya juga. Untuk orang di Korintus. Oke, Ya kan? kalau itu bukan untuk Anda, Anda, ku kasih ayat yang untuk Anda ya. Tidak, Oke. menurut Bang Loding yang Korintus ini yang apa yang saya barusan baca ini untuk siapa menurut Bang Loding? Jangan buat untuk saya. Katanya orang Kristen itu Tidak. adalah firman Tuhan dan itu untuk semua Bukan. Kristen. Kan Abang sudah membacanya, pemahaman Bang Iya. Loding yang barusan saya baca ini untuk siapa? Untuk saya apa untuk orang di Korintus? Itu surat Paulus untuk Korintus. Surat Paulus berarti untuk untuk Korintus. jemaat ya toh Iya. untuk jemaat Untuk yang jemaat percaya di pada waktu Korintus. itu di Iya. Korintus. Kenapa Oke, kutanya sama Anda. Kenapa ini dimasukkan di dalam Bible sampai sekarang ada? Ini untuk menceritakan kisah jemaat pada waktu itu bahwa mereka tidak mudah gitu kan maksudnya untuk mengikuti ajaran agama ini begitu loh Bang. Jadi surat Oke, ini baik. intinya apa yang dikatakan di sini bukan untuk saya, bukan. Oke. Mau ku tunjukkan yang untuk Abang? Coba.
Oke, baik. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Korintus pula. Iya, coba baca dulu, coba baca dulu, coba baca dulu. Coba baca dulu. Nanti Anda mengaku dengan lisanmu sendiri. 1 Korintus 4 nomor 10. Saya tuh kadang tidak suka kalau kita main-main di Korintus karena bukan untuk saya tuh. 1:10 ya Bang ya. Iya. Tetapi aku menasihati kamu 1 saudara-saudara. Korintus, 1 Korintus 4 nomor 10. Oh 4. Tunggu, tunggu, tunggu. 1 Korintus 4 nomor 10. 4. Kami bodoh oleh karena Kristus. Oke. Sabar. Tetapi Kamu kami kamu Arif. bodoh. Kami Kami itu siapa? Kami ini orang yang menulis inilah. Siapapun dia, Siapa yang dialah menulis yang itu? bodoh ya kan. Enggak tahu juga. Ya toh? Berarti Paulus itu bodoh. Oh, dia yang tulis. Itu Korintus kan surat siapa? Orang bilang surat Paulus. Ya sudah, berarti Paulus bodoh. Anda percaya Paulus? Iya, percayalah. Percaya Berarti bahwa Anda bodoh. dia percaya bahwa dia yang menulis ini, ya kan? Berarti Anda percaya orang bodoh. Coba, kalau Anda percaya Paulus, berarti Paulus mengatakan di situ kami. Kami itu termasuk Anda atau tidak? Tidaklah. Ya sudah, kita lepas dari Korintus, coba. Kita lepas, yang Anda bingung lagi, di situ banyak Paulus punya. Tidak. Aneh-aneh Ini itu. bukan untuk saya juga, kan begitu. Oh, bukan untuk Anda juga. Jadi, ya kan begini. Coba jelas. Jadi jemaat-jemaat pada waktu itu kan jadi tidak terarah begitu loh. Jadi butuh bimbingan atau butuh kata-kata yang agak kasar. Kan begitu. Ini kan orang tua mengajari anaknya ini. Nada-nadanya nada-nada marah, kan begitu. Iya. Jadi ini bukan untuk Terus saya. kata kami. Kami situ itu siapa? Kami. Hmm? Kami itu siapa? Paulus dan kawan-kawannya, entah siapa kawannya, aku Oke. pun belum cari tahu juga. Kan Oke, Paulus itu Kristen atau bukan? Orang bilang dia Katolik. Hah? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Dia itu si penyesat Jadi- Paulus itu. Jadi begini, ya toh, kata-kata bodoh yang di sini yang diungkapkan begini di Ya. sini bukan berarti dia bodoh. Kan begitu. Di situ tertulis kata-kata bodoh, bukan berarti dia bodoh. Yang tertulis bodoh, Iya. kalau kita baca pintar. Mungkin ini salah terjemahan mungkin kan? Masa kita Masa- baca di situ, kami pintar karena Kristus. Yang tertulis itu kami bodoh apa kami pintar? Maksudnya masa saya sendiri bilang bodoh kan? Ya sudah, hapus dong. Hapus di situ, revisi lagi nanti, Bukan. ganti. Aduh. Hmm. Tapi semoga Bapak dapat hidayah ya. Bapak belajar pelan-pelan ya. Minimal Bapak ini sudah masuk akal. Karena orang kalau masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Baru masuk Islam. Iya. Sepakat. Iya, sepakat itu. Minimal masuk akal dulu karena rata-rata Pak, rata-rata banyak sekali contohnya begini. Bapak tahu tidak? Ini kita main logika saja Bapak ya. Saya pengen apa sama Pak Adam begini Bapak. Kebanyakan Bapak pasti mendengar narasi-narasi orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai dui natur. 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Iya, ada yang bilang begitu.
Ada yang bilang begitu banyak, ya, banyak yang bilang begitu. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, kan? Benar kan? Nah, Orang bilang begitu. kalau ada, ya banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, Tuhan ini maha melihat, betul? Betul, sepakat. Sepakat. Manusia punya syahwat, punya nafsu, betul? Belum tahu juga. Manusia punya nafsu. Masa manusia tidak ada nafsu? Manusia kalau tidak ada nafsu berarti nafsu makan tidak ada, nafsu minum tidak ada, nafsu pakai baju tidak ada, nafsu bicara tidak ada. Manusia kan ada nafsu karena dia 100% manusia, berarti ada nafsu atau tidak? Oh iya, ada. Ada. Nah, 100% Tuhan, 100% manusia. Tuhan maha melihat, manusia punya nafsu, betul? Sepakat. Sepakat. Bagaimana kalau ada janda yang mandi, posisi Yesus bagaimana? Tuhan maha melihat, manusia punya syahwat, punya nafsu. Kalau ada janda yang mandi, bagaimana Yesus? Ya bagus lagi kan. Barang bagus. Iya kan? Masa Tuhan begini? Ya, Kenapa bukan. ditutup? Ini karena mata ketuhanan kan? Tiba-tiba dia, wah 501. Yang penting Yesus jangan cari-cari di kamar mandi Iya, sengaja masuk lihat kunci saja. begini, toh. Oh iya, yang penting kan dia Tapi- melihat kan? Tapi kalau jandanya sengaja muncul di hadapan dia, ya, enak lah itu, kan begitu. Nah, ini parah nih. Iya kan? Aduh, Sepakat kan? padahal. Iya, betul. Karena Anda menjawab ini sesuai akal sehat. Makanya Anda ini sudah paham semua, Anda sudah paham Bibel. Kita tidak tahu bagaimana, yang kita cuma doakan semoga Allah berikan hidayah. Ya, cuma semoga Allah berikan hidayah. Karena 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada seorang hamba tanpa izin Allah tidak akan bisa. Apalagi saya, apalagi Gurunda Juma, apalagi Ustadz Yusuf PI. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ini hanya menjadi asbab agar Anda itu mendapat hidayah. Karena kata Nabi, ad-dunya darul asbab. Dunia itu adalah tempat-tempat sebab. Mungkin cara Anda berdiskusi, misalnya serius, atau main-main, atau cuma framing, itu Anda lebih tahu. Karena niat Anda itu, hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Semoga dengan cara Anda seperti itu, Tuhan memberikan hidayah, agar Anda kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Yesus mengajarkan itu tidak seperti diajarkan oleh pendeta-pendeta di gereja. Tidak sama. Musa mengajarkan Tuhan yang satu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika itu Musa kembali kepada Tuhan. Tuhan mengutus lagi Yesus di tengah-tengah. Makanya orang-orang itu mengatakan, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan perkataan yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Di dalam Al-Quran dikatakan Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu ahad, Esa satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu. Nah, Kristen ini dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu. Anda pernah tidak? Anda pernah tidak membaca ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, terus Yesus mengatakan, maka besarlah imanmu, dosamu telah diampuni. Betul? Betul. Nah, kalau Yesus bisa mengatakan maka besarlah imanmu, dosamu telah diampuni, dan dosamu diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib untuk menebus dosa? Padahal dia berkata-kata bisa. Dia mengatakan kepada orang lumpuh, karena besar imanmu masa dosamu telah diampuni.
Terus buat apa dia capek-capek di kayu salib untuk menebus dosa? Coba. Buat apa? Sekarang begini Pak, saya kasih analogi. Hmm. Istri saya gade masnya di Pengadean, ya, dia gade mas. Datanglah saya pulang dari kerja nih, saya dapat gaji. Saya tebus mas istri saya. Begitu mas sudah ada di tangan saya, apakah mas ini saya ambil atau saya pulangkan kepada istri saya? Pulangkanlah. Pulangkan kepada istri saya. Kristen memahami bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa seluruh manusia, betul? Orang-orang bilang begitu, sepakat. Orang-orang bilang begitu, ya. Menebus dosa manusia. Ketika dosa sudah ditebus, nah dosa ini dia berikan kepada siapa? Dia kembalikan kepada siapa? Kepada siapa ya? Kalau saya menebus mas istri saya, begitu saya sudah pegang mas istri saya, maka mas ini saya kembalikan kepada siapa? Sang pemilik. Sang pemilik, yaitu istri saya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa dengan cara mati di kayu salib, maka dosa sudah dia tebus, dia kembalikan kepada siapa ini? Bukan dosanya dikembalikan, tapi dosanya hilang, emasnya hilang. Iya kan? Makanya sampai sekarang, oke, kutanya sama Anda. Perumpamannya Kutanya sama jauh Anda. lah, Bang. Oke, kutanya sama Anda. Sampai sekarang Anda merasa diri Anda masih berdosa atau tidak? Saya, Iya, iya berdosa. berdosa. Terus buat apa dia tebus dosa di kayu salib? Iya juga ya. Iya juga. Nah, sekarang kutanya sama Anda. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Dosa Yudas ditebus atau tidak? Mungkin ada pengecualian. Oh, mungkin ada pengecualian. Nanti ditulis Pak. Nanti ditulis di Bible. Kalau masalah Yudas sama imam-imam itu ada pengecualian. Tulis begitu Pak. Itu revisi ke depan. Iya toh. Jadi tidak Iya, logis toh. Pak. Tidak logis Jadi- sekali. Tidak logis sekali. Jadi tidak ada yang tidak logis bagi Tuhan. Apapun itu, apa yang dia katakan, apa yang dia mau. Betul, betul sekali. Ya kan, Tidak begitu. ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sepakat itu. Mm-mm. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ketika kita mau Tapi- berbicara, kita harus berlandaskan dalil menurut firman Tuhan. Tapi Bukan menurut Ya, akal-akalan kita. Tapi apa yang sudah tertulis itu tidak bisa dirubah, begitu. Kalau dia Oke. mengutuk orang pada saat itu, orang itu akan dikutuk, kan begitu. Kalau dia Oke, apa yang mengampuni, baik. nah, Apa jadi yang sudah ditulis tidak boleh dirubah ya. iya, maksudnya Oke, apa yang saya sepakat. tertulis pada saat itu berlaku saat itu dan berlaku untuk selama-lamanya. Kalau dia Oke. menghukum orang pada saat itu, berarti orang itu akan tetap dihukum. Kan begitu. Soal dia Ya, mati berarti di kayu menurut- salib, Mm-mm. kalau dia mati, emang Yesus mati di kayu salib, kenapa kita kembali? Tidak, Abang Yesus bilang tidak di mati di Yudas. Iya, ini Ya, tadi, berarti ini kan- tadi kita bahas. Dengar dulu, ini tadi kita bahas Kristen-Kristen yang lain, bukan bahas abang. Kristen-Kristen yang lain kan masih meyakini Yesus tergantung di kayu salib untuk menebus dosa. Konsekuensi, ini kita bicara konsekuensinya Pak. Konsekuensi ketika kalian mempercayai bahwa Yesus penebusan dosa itu adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, ya konsekuensi yang kalian terima harus seperti itu. Contoh begini Pak. Contoh begini ya. Jujur ini ya, jujur ini. Contoh, kita berikan contoh berlandaskan dalil. Konsekuensi, resiko orang ketika menuhankan Yesus. Ya, ini dia punya resiko nih, dia punya dampak. Resiko orang ketika menuhankan Yesus. Coba Anda baca Markus 5 nomor 6. Ini resiko buat Kristen-Kristen yang menuhankan Yesus. Baca Markus 5 nomor 6.
Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari-lari dan mendapatkannya, lalu menyembuhkannya. Hah? Menyembah, bukan menyembuhkan. Menyembahnya, ya. Nah, siapa yang menyembah Yesus itu? Terlalu banyak orang yang menyembahnya. Bukan di situ, yang di Markus 5 nomor 6. Siapa yang menyembah Yesus itu? Kalau di ayat 5-6 ini tidak ada nama orangnya, Bang. Baik, coba Anda baca dari 1 sampai 6. Baca dari 1 sampai 6. 1, lalu Sampai 6. Coba kita kaji di situ. Baca dari 1 sampai 6. Biar kita lihat konsekuensinya. Lalu sampailah mereka di sebelah danau di daerah orang Garasa. Nah, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputus dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Orang kerasukan, Bang. Orang kerasukan. setan. Berarti orang kerasukan itu menyembah Yesus kan? Oke. Ketika ada orang Kristen di luar sana menyembah Yesus, berarti dia sama enggak dengan orang kerasukan itu? Orang sekarang Iya. Orang Kristen yang menyembah Yesus itu sama enggak dengan orang kerasukan itu? beda lah. Oke. Coba. Oke, baik, Pak. Kita jujur ya, Pak ya. Coba Bapak baca seterusnya, Pak. Kita baca seterusnya. Coba kita baca Kan seterusnya. ini kan orang kerasukan. Tidak Iya. mungkin saya bilang di dunia ini ada kerasukan massal. Nah, emang siapa Nah, saya coba bisa baca menghakimi seterusnya. orang lain? Kita buktikan, Pak. Coba kita buktikan. Baca seterusnya, Pak. Baca Yang mana? seterusnya. Yang 7, 6. baca 7. Ketika 6 ia sampai melihat 7. Yesus dari jauh berlari. Nah, 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" Nah, setan ini berteriak. Apa Iya, urusanmu, hai hai Yesus, Yesus, anak Allah, Nah, terus Nah, yang maha tinggi. yang maha tinggi. Nah, demi Allah, jangan siksa aku. Ya kan, dia mohon ampun. Iya, Karena baca sebelum seterusnya. Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia berkata kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ya toh. Terus lanjut. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari keluar dari daerah itu. Nah, adalah di sana ada di lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memintanya kepadanya, katanya, "Nah, suruhlah kami pindah ke babi-babi itu, biarkan kami memasukinya." Nah, sudah Bang, lanjut. Nah, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, betul? Betul. Oke, Pak Adam makan babi? Enak, tapi udah lama sih nggak pernah lagi, nggak ada jual Oke, sekarang. dulu Mahal. pernah makan babi? Dulu pernah makan babi? Pernah kan? Berarti setan di dalam babi, babi di dalam Pak Adam. Berarti setan, babi, dan Pak Adam adalah Iya juga ya. Bapak, mari saya kaji ya. Sabar, saya kaji pelan-pelan Pak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jangan tunggu dulu Anda dulu. potong. Jangan dulu Anda potong. Sabar, jangan dulu Anda potong. Saya terangkan ayat ini. Begini Pak. Paham saya ayatnya. Ketika paham. orang yang kerasukan, ya dengar dulu.
ketika orang yang kerasukan itu, dia masih kerasukan legion itu, dia masih kerasukan legion, ketika dia mendapati Yesus, dia menyembah Yesus. Karena dia menyembah itu dalam keadaan kerasukan. Nah, setelah itu Yesus menyembuhkan dia. Kalau Anda baca seterusnya, ketika orang itu sudah keluarkan roh-roh jahat ini, maka orang itu dia tidak menyembah Yesus lagi. Bahkan ketika dia mau mengikuti Yesus, maka apa kata Yesus? Pulanglah ke kampung dan ceritakanlah ini kepada mereka. Dia tidak menyembah Yesus lagi. Berarti ketika dia menyembah Yesus, dia dalam keadaan kerasukan. Ketika Yesus sudah menyembuhkan dia, maka dia tidak menyembah Yesus lagi. Nah, roh jahat yang membuat orang itu menyembah kepada Yesus, Yesus pindahkan ke dalam diri babi. Nah, sementara Kristen rata-rata di dunia ini mereka makan babi. Makanya mereka menyembah kepada Yesus. Nah, sementara Anda dulu makan babi, habis itu sudah berapa lama Anda tidak makan babi? Berapa lama? Nah, urusan dia lah itu kalau tidak menyembah lagi. Anda sudah berapa lama tidak makan babi? Kalau ada yang jual makan, kalau tidak ada yang jual macam mana pula mau makan? Kan berarti begini, Yesus, ya kan? sabar, Yesus pindahkan roh jahat itu ke dalam babi, Kristen pindahkan babi ke dalam perut. Berarti setan di dalam babi, babi di dalam oten. Kristen berarti Kristen, babi dan setan adalah satu. Kristen adalah babi, Kristen adalah setan. Itu konsekuensi yang harus diterima. Harus diterima itu Pak, bukan hujatan itu loh. Ada itu. Yesus pindahkan babi ke mana? Yesus berkata, Anda yang mengatakannya, Bang Loding yang mengatakannya, bukan saya, kan begitu. Ya kan? Akan tetapi semua babi di dunia ini dan babi yang di sekitar daerah sini nggak mungkin lah kerasukan setan, kan begitu. Oke, baik. Coba Anda buka Imamat 11 nomor 7. Coba baca Imamat 11 nomor 7. Imamat 11 nomor 7. Imamat 11:7 ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Anda mengatakan firman Tuhan tidak berubah kan? Berubah tidak itu? Kalau sudah diharamkan itu kenapa bisa makan? Bantahlah. Bibir Anda sendiri kok boleh Anda bantah. Bantal. Pak, kalau kita mau kaji Bibel ini Pak, ini sangat bingung sekali. Ini saya kasih satu poin Pak ya. Dari awal pertama saya baca Bibel itu dari Kejadian sampai Wahyu. Baru pertama saya baca, itu saya sudah bingung Pak. Coba Anda buka Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Coba Anda buka. Mari kita belajar sama-sama Pak. Mari kita belajar sama-sama untuk bingung memahami Bibel Pak. Coba kita belajar sama-sama. Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Kita belajar sama-sama. Kejadian 1:1, 1:2. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. 1:2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada dua keganjalan yang Pak Adam tidak cuma modal baca tapi tidak teliti. Anda menemukan keganjalan dua di situ atau tidak? Yang pertama belum ada apa-apa, toh katanya, tapi sudah ada air. Nah, air dari mana itu?
Mungkin dia bawa air. Oke, itu yang pertama Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, roh bisa dilihat atau tidak? Tidak. Terus dari mana dia tahu roh melayang-layang di atas air? Ini siapa yang tulis? Ini siapa yang tulis, Bang? Hah? Tahu Ini siapa siapa? yang tulis? Tanya. Hanya dia lah yang tahu. Iya kan begitu. Itu karena kenapa Pak? Karena jawabannya itu cuma satu Pak. Jawabannya saya tunjukkan, jawabannya cuma satu. Buka Yeremia 8 nomor 8. Jawabannya di situ Pak. Yeremia 8 nomor 8. Yeremia. Iya, Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat, Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Berarti bohong. 8. Asyhadu. 88. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, siapa ini? Dia tuduh siapa, Bang? Ya tahu. Hanya ini mah hanya Yeremia lah yang tahu, kan begitu. Asyhadu. Dia Pak, DP Bukan. ini begitu Pak. Begini Pak, daripada pusing-pusing Pak, mending asyhadu. Itu Pak. Oh, bagaimana kalau kita mau cari dia punya kontroversi Pak? Banyak sekali kontroversi itu Pak. Coba. Nah, kutanya sama Anda dulu. Ini dia punya kontroversi Pak ya. Ini kita belajar sedikit saja buat jadi PR kita ke depan sama-sama Pak. Kontroversi. Saya jujur sama Bapak ya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Ini kita belajar dia punya kontroversi ya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Suara siapa itu? Yahweh. Yahweh, suara Bapa, betul? Oke, coba Anda baca Yohanes 5:37. Yohanes 5:37, coba Anda baca. Yohanes 5. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar apa? Mendengar Yahweh. Mendengar suaranya. Tapi Terus waktu Yesus baptis di Sungai Yordan, suara siapa dari langit? nah, siapa? Suara siapa? Aduh, itu kalau kita kaji itu lain. Apalagi ini satu ya. Ini satu. Anda pernah mendengar tidak? Thomas berkata begini.
Thomas, Anda pernah dengar tidak? Thomas berkata begini, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Betul? Betul. Yohanes 5:37 Bapa terlihat atau tidak? Yahweh terlihat atau tidak? Terlihat. Baca Yohanes Yahweh, 5:37 itu di depan. Yahweh kan bisa dilihat. Yohanes 3:7. Iya. Yohanes berapa, Bang? 5:37. Yohanes 5:37. Aku menutus dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Iya, tidak bisa dilihat. Nah, terus kenapa Thomas mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, padahal Bapa tidak dilihat. Iya, Bapaknya tidak bisa dilihat, tapi bisa lihat Yesus. Iya, berarti Yesus sama Bapa kan beda. Sama lah, kan aku di dalam dia, di dalam aku. Seperti itu. Makanya Anda belajar itu dengan banyak, Pak. Banyak sekali kontroversinya. Iya. Intinya, toh Yahweh itu Musa pun pernah melihatnya, Yahweh. Kan begitu. Oke, di mana Anda mengatakan Musa. Musa melihat Yahweh di mana? Pertama dia berjumpa berupa menyala api di semak. Kan itu kan Yahweh. Api. Dia Coba. jadi api toh. Iya. Baik. Anda tahu datanya di mana? Ya intinya di Musa. Oke, Keluaran. baik. Ku kasih data. Baik, ku kasih data ya. Tapi Anda pegangan jangan sampai kontroversi. Keluaran 33 nomor 1 coba baca. Musa bertemu dengan Yahweh, coba baca. Keluaran 31. Keluaran 33 nomor 1. 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dan berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang memimpin keluar dari tanah Mesir, dari negeri Keluaran yang kujanjikan. Keluaran 33, Pak. Keluaran 33 nomor 11. Sorry, saya salah. Keluaran 33 nomor 11. Iya, saya salah. Kurang ngopi mungkin. Keluaran 33 nomor 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Berhadapan muka ini berarti dia melihatnya kan? Iya. Oke, berarti Tuhan itu, berarti Musa itu berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, betul tidak? Tulisan ini bilangnya begitu. Oke, baik. Coba Anda terus sampai ke 20, coba Anda buka yang nomor 20. Nomor 20, 33 nomor 20. Intinya kan begini, Tuhan itu bisa dilihat jika Tuhan menghendakinya, kan begitu, Bang? Iya. Coba baca Keluaran 33 nomor 20. Tadi kan Musa berhadapan langsung dengan Yahweh kan? 33 nomor. Nah, coba baca Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, Nah, kan? berarti Musa hidup atau mati? Hiduplah. Tidak ada yang dapat memandang wajahmu, karena kalau ada manusia memandang wajahku akan mati. Terus Anda mengatakan Musa berbicara langsung di muka, Musa bertatapan muka langsung. Terus bagaimana itu? Berarti siapa yang berbohong ini?
betul-betul Musa yang berhadapan atau firman Allah yang berbohong? Coba. Jadi tidak ada kebohongan di sini, Bang. Toh? Sebab yang Coba. berbohong itu masuk neraka. Masa Allah sendiri dia yang buat neraka, dia masuk sendiri, kan itu lebih di luar jangkauan lagi, kan begitu. Ya itu saya enggak tahu, tanyalah di situ kan. Hmm. Coba. Dari sepanjang ini kita diskusi apa yang Anda dapatkan nih Pak Adam. Coba saya tanya dari Anda punya dalam lubuk hati. Kita curhat-curhat sedikit dulu. Belum ada, Bang. Maksudnya La ilaha illallah. jadi saya cuman tadi kan kita sepakat. Abang bilang yang disalib Yudas. Oke, itu kan menurut yang kita baca. Oh berarti Anda sudah sepakat ya bahwa yang disalib adalah Yudas. Iya kan abang yang kasih tahu saya kan. Saya kasih tahu Anda, saya membaca dari mana? Iya di Bible. Ya berarti yang kasih tahu kita siapa? Saya apa Bible? Bible. Berarti Anda percaya Bible atau tidak? Percayalah, Bang. Percaya. Berarti yang terkutuk di kayu salib itu Yudas apa Yesus? Abang Lodeng bilang itu Yudas.